Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, 12 MIPA 4. Di sini kami akan melakukan presentasi materi pembelajaran tentang gelombang elektromagnetik. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri masing-masing. Saya sebagai ketua kelompok, Tasya Amanda Oktaviani, serta anggota kelompoknya, Anissa Apriliani, Nandini, dan Retno Trinurmanto. Baiklah, langsung saja kita jelaskan apa itu gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak membutuhkan medium untuk merambat. Teori mengenai gelombang elektromagnetik dikemukakan melalui hipotesis Maxwell dan percobaan Hertz. Hipotesis Maxwell berbunyi, apabila perubahan medan magnet dapat menimbulkan medan listrik, dapat menimbulkan medan magnet. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang merupakan gabungan dari osilasi medan magnet dan medan listrik. Gelombang elektromagnetik termasuk ke dalam gelombang transversal. Perlambatan gelombang elektromagnetik. Bisa dilihat ya teman-teman gambarnya. Medan magnet berada di sebelah kiri, medan listrik di atas, arah lambat di sebelah kanan. Arah medan magnet dan medan listrik keduanya tegak lurus satu sama lain, dan keduanya tegak lurus terhadap arah lambat. Cepat rambat gelombang elektromagnetik dipengaruhi, bisa dilihat rumusnya teman-teman. Karena cepat rambat gelombang elektromagnetik sama dengan cahaya, maka gelombang elektromagnetik dianggap sebagai gelombang cahaya. Sifat-sifat gelombang elektromagnetik. 1. Merupakan gelombang transversal. 2. Merupakan gabungan dari osilasi medan magnet dan medan listrik. 3. Medan magnet dan medan listrik memiliki harga maksimum dan minimum pada waktu dan tempat yang sama. 4. Cepat rambat gelombang 3,0 kali 10 pangkat 8 M/s. 5. Cepat rambat dipengaruhi oleh permeabilitas dan permitivitas ruang hampa. 6. Arah rambat tidak dipengaruhi medan listrik dan magnet karena gelombang tidak bermuatan. Percobaan Hertz. Heinrich Hertz adalah ilmuwan yang menguji dan membuktikan hipotesis Maxwell melalui percobaan Hertz. Hertz membangkitkan gelombang elektromagnetik melalui dua elektroda bola yang diinduksikan tegangan sehingga menghasilkan percikan api. Bisa dilihat ya teman-teman gambarnya. Percikan api yang dihasilkan transmitter berpindah ke receiver dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Sifat gelombang elektromagnetik hasil percobaan Hertz. 1. Merupakan gelombang transversal. 2. Dapat merambat tanpa medium. 3. Cepat rambat dalam ruang hampa yang sama dengan 3,0 kali 10 pangkat 8 M/s. 4. Arah rambat lurus atau tidak dipengaruhi medan listrik dan medan magnet. 5. Dapat mengalami refleksi atau pemantulan. 6. Dapat mengalami dispersi atau refraksi atau pembiasaan. 7. Dapat mengalami difraksi atau pelenturan. 8. Dapat mengalami interferensi atau perpaduan. 9. Dapat mengalami polarisasi atau pengkutupan. Spektrum gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik terdiri dari bermacam-macam gelombang yang berbeda frekuensi dan panjang gelombang, namun cepat rambat sama, yaitu 3 kali 10 pangkat 8 M/s. Hubungan frekuensi, panjang gelombang, dan cepat rambat gelombang dapat dirumuskan. Jadi, frekuensi dan panjang gelombang berbanding terbalik. Macam-macam spektrum gelombang elektromagnetik seperti di tabel berikut. 1. Gelombang radio adalah gelombang elektromagnetik yang terbentuk ketika objek
bermuatan listrik dinaikkan frekuensinya atau modulasi. Sistem modulasi gelombang radio. A. Amplitudo modulation. Jangkauan luas karena dapat dipantulkan lapisan ionosfer. Dapat berpengaruh medan listrik dan magnet di udara atau suara tidak jernih. B. FM. Frequency modulation. Jangkauan sempit karena tidak dapat dipantulkan lapisan ionosfer. Tidak terpengaruh medan listrik dan magnet di udara atau suara jernih. Gelombang radio dihasilkan oleh osilator dan alat-alat elektronik. Spektrum gelombang radio seperti tabel berikut. 2. Gelombang mikro adalah gelombang elektromagnetik dengan yang berfrekuensi SHF, super high frequency. Radiasi gelombang mikro akan menimbulkan panas pada benda yang menerimanya. Benda yang menggunakan prinsip gelombang mikro adalah microwave dan radar. Oven microwave menggunakan gelombang mikro untuk memanaskan makanan dengan cepat dan praktis. Radar atau radio detection and tracking menggunakan gelombang mikro untuk mencari dan menentukan jejak atau jarak suatu benda. Jarak suatu benda yang dicari oleh radar dapat dirumuskan. Sinar inframerah adalah gelombang elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang yang lebih panjang dari cahaya warna merah dan dapat menembus benda tidak tembus pandang. Gelombang sinar inframerah dihasilkan oleh molekul atau benda yang menghasilkan panas. Macam-macam inframerah. Contoh penggunaan sinar inframerah. A. Foto satelit dan luar angkasa. B. Pencitraan awan dan cuaca. C. Pencitraan hiperspektral. D. Kamera pendeteksi panas termal. 4. Sinar tampak atau cahaya visible light adalah gelombang elektromagnetik yang dapat dilihat oleh mata manusia yang berupa warna. Perbedaan warna pada sinar tampak diakibatkan oleh perbedaan panjang gelombang dan frekuensi. Spektrum warna cahaya. Spektrum warna cahaya berasal dari satu warna polikromatik, yaitu warna putih. Warna benda muncul karena benda menyerap dan memantulkan radiasi gelombang cahaya tampak. A. Benda berwarna hitam terjadi karena semua spektrum warna diserap. B. Benda warna putih yang terjadi karena semua spektrum warna dipantulkan. C. Benda berwarna selain hitam dan putih monokromatik terjadi karena semua spektrum warna diserap kecuali warna benda itu sendiri. 5. Sinar ultraviolet adalah gelombang elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang yang lebih pendek dari cahaya warna ungu dan dihasilkan atom dan molekul dalam loncatan listrik. Sinar ultraviolet bersumber utama dari matahari merupakan dari loncatan listrik di permukaannya. Sinar ultraviolet yang sampai ke bumi diserap oleh lapisan ionosfer yang mengandung ozon. Macam-macam sinar ultraviolet. A. Sinar UVA panjang atau cahaya hitam. Panjang gelombang 315 sampai 400 nm. Dapat menembus sampai lapisan dermis kulit. Dapat menembus kaca, meliputi 95% radiasi bumi. B. Sinar UVB menengah. Panjang gelombang 280 sampai 315 nm.
Dapat menembus sampai lapisan epidermis kulit saja. Tidak dapat menembus kaca. Bermanfaat untuk sintetis vitamin di dalam skala kecil. Pemicu kanker dan sintetis radikal bebas tubuh dalam skala besar. C. Sinar UVC atau pendek panjang gelombang 100-280 nm. Penyebab kerusakan terbesar di muka bumi. Contoh penggunaan sinar ultraviolet. A. Cahaya matahari. B. Sterilisasi produk industri. C. Pencitraan medis. D. Alat pengecek uang palsu. E. Alat barcode reader. F. Lampu LED. G. Laser. 6. Sinar X atau X-ray atau Röntgen adalah gelombang elektromagnetik yang dihasilkan dari tumbukan elektron berkecepatan tinggi pada logam. Sinar X memiliki daya tembus kuat karena panjang gelombang yang pendek. Contoh penggunaan sinar X. A. Pencitraan medis 3 dimensi. B. Pencitraan tulang dan rangka manusia. C. Mamografi. D. CT scan computed tomography. E. Terapi radiasi. F. Pengamanan bandar udara. G. Analisis struktur bahan. Dan yang terakhir, 7. Sinar gamma Y-ray adalah gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang terpendek dan frekuensi tertinggi dan memiliki daya tembus terkuat. Sinar gamma dihasilkan oleh A. Inti atom radioaktif yang meluruh. B. Interaksi atmosfer dengan sinar kosmik. C. Petir. Sinar gamma yang terpapar tubuh manusia dapat menyebabkan kerusakan DNA sel dan kematian sel. Contoh penggunaan sinar gamma. A. Pencitraan media. B. Sterilisasi makanan dan minuman. Kalengan pembunuh sel kanker.